Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah kita sedang berada di hari Ahad tanggal 3 Juni, betul? Betul. Nah, tepatnya berada di alun-alun Bandung. Kita lesehan nih di atas rumput sintetis yang tidak boleh diinjak oleh sendal. Jadi kita harus melepas sendal di sini ya. Siap. Padahal ini kotor kok. Nah, jadi kalau pemerintah lihat ini, nah udahlah alas kaki dibiarin aja. Tapi memang udah ana lihat juga beberapa yang pakai alas kaki. Nah, ini Masjid Raya Bandung dan kita sedang bersama. Silahkan perkenalan. Nama saya Muhammad Akmal Sifullah, asal Garut. Alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin diberi kesempatan Allah SWT untuk menjadi mahasiswa di negeri Yaman. Alhamdulillah. Sebelum di Yaman di mana? Sebelum di Yaman, sebelumnya di Pondok Pesantren Iskarima. Berapa tahun? 3 tahun. Oh, SMA. SMP biasa tuh. SMP mondok juga di daerah Boyolali. Namanya Al-Fatah. Pondok Al-Fatah SMP, Iskarima SMA. Setelah SMA ke SMA, alhamdulillah dapat beberapa amanah di beberapa tempat selama 2 tahun. Setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk lanjut belajar di negeri Yaman. Oh ya, jadi setelah SMA tuh ngabdi dulu Ya, di Nusa tepatnya. Di Nusa tahun kedua. Pertama di Pondok dulu di Syarima, habis setelah itu di Nusa Banjarnegara. Setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan di. Nah itu guys, kalau kalian mau tahu tentang Nusa itu singkatan apa? Kepanjangannya? Nusa itu Nursalam Abdillah. Nursalam Abdillah. Kalau mau tahu, dicek podcast sebelumnya yang sama Jundi. Jadi teman antum ya? Iya. Ayo kasih salam buat Jundi. Sejenis sehat. Nah, itu lihat aja podcast sebelumnya, itu tentang Nursalam. Sekarang kita mau berbicara tentang Yamannya. Gimana? Kenapa antum ini bisa ke Yaman? Alhamdulillah dapat kesempatan aja. Gimana ceritanya? Ceritanya ya sebenarnya untuk Yamannya itu sendiri sebenarnya sudah ada niatan untuk berangkat ke sana dari jangka waktu yang cukup lama. Dari SMA? Dari SMP lah. Oh, dari SMP malahnya? Dari SMP. Jadi sempat ada cerita dari beberapa asatidah, di sana bagus. Qadarullah dipertemukan oleh Allah salah satu alumninya. Salah satu alumni dari Yaman dipulangkan karena konflik. Alhamdulillah beliau juga masuk kelas kami juga, mengajar materi mustalahul hadis dan usul fikih. Dan semenjak itu kami terkesan lah ya sama beliau. Dan di saat itu pula kami ada niatan untuk berangkat ke Yaman. Ada niatan, sekedar niatan. Ternyata itu niatan itu semua terkubur sampai alhamdulillah dapat kesempatan di tahun 2021 kemarin untuk bisa berangkat, alhamdulillah. Jadi, ya, antum timbul keinginan pengen ke Yaman tuh gara-gara melihat sosok guru ya, yang itu alumni Yaman. Beliau mengajar mustalahul hadis dan antum suka. Alhamdulillah. Oh gitu. Dan itu kelas berapa? Kelas SMP, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP. Oh iya, ada keinginan. Nah, jadinya tuh gimana ceritanya setelah Nursalam tuh? Jadi salah satu kelas kami, alhamdulillah diberi kesempatan juga berangkat lebih dulu setahun kurang lebih. Nah, itu beliau berangkat ke sana, alhamdulillah dari sana. Kemudian sekitar bulan Agustus dan sebelumnya lah, Agustus kita berangkat. Jadi bulan-bulan sebelumnya itu buka tawaran lah, yang mau berangkat ke Yaman, ayo anak bantu gitu. Oh gitu. Nah di situ mulai ada obrolan dengan orang tua, mulai izin. Walaupun nggak langsung diizinkan kan, butuh perjuangan dulu. Iya, butuh perjuangan. Awalnya nggak diizinin, gimana nggak diizinin? Karena memang backgroundnya emang orang tua, keluarga besarnya orang tua itu emang tidak menyetujui belajar di sana. Mungkin khawatir dari sisi politik dan sebagainya lah ya. Gimana kata-katanya? Ingat? Apa ya? Nggak usah gitu? Ya nggak frontal gitu banget sih, cuman intinya jangan ke sana, di sana bahaya gitu. Ya. Nah, merayunya antum gimana caranya? Enggak sih ya. Ya mencoba-coba aja gitu, didiamin, ngomong lagi. Alhamdulillah pas ada keberangkatan jelas, kemudian dapat turun harga tiket semuanya, pengurusan berapa, diserahkan ke orang tua. Alhamdulillah di ACC ya udah diturunkan dananya, kita kirim ke
yang pengurus sambil berangkat. Oh, jadi pelajaran ya untuk kawan-kawan. Kadang kita mau kuliah di suatu tempat gak diizinin orang tua, dan ini banyak kasusnya. Mau kuliah di sini orang tua gak setuju, mau dalam negeri mau luar negeri. Nah, kuncinya apa? Ya rayu. Jangan keras-kerasan. Orang tua keras melarang, misalnya kita keras mau enggak, tapi rayu dengan lembut gitu. Set gitu. Ya. Jadi bisa masuk gitu. Insya Allah. Nah gitu. Nah, kemudian kalau mau kuliah di Yaman, harus modal uang berapa? Di tahun itu Pertama. ya kita 25 sampai 26 kurang lebih. Dan itu sampai berangkat, tiket segala macam udah Semua. Oh, ya. Sampai alhamdulillah kan itu kakak kelas kami yang ngurus. Jadi alhamdulillah jujur lah, amanah, bahkan kami dikasih fasilitas hotel lebih. Kemudian beberapa kali diajak makan bersama gitu, karena emang beliau jujur, ada uang sisa nih makan bareng yuk gitu. Ya udah, disampaikan kepada kami semua. Itu modal awal. Kemudian biaya hidup di sana tergolong cukup menengah ke atas lah ya, tidak terlalu murah gitu. Jadi pokoknya pendidikan full gratis. Kalau pendidikan dulu awal kami di sana full masyai, semuanya nggak mau dibayar. Oke. Jadi memang terkenal dari dulu sebelum kami berangkat ke Yaman, syekh dari Yaman itu menolak untuk dibayar ketika mengajar, karena ya alhamdulillah lah, masya Allah pada mukhlisin lah ya, pada ikhlas semua. Jadi menolak untuk dibayar. Tapi beberapa kondisi kami juga ngelihat ini, terus mas saya makan dari mana gitu kan, hidup dari mana. Akhirnya beberapa tulap ya udah kita bayar aja yuk gitu, kasih patungan gitu, dan menerima alhamdulillah. Dia menerima. Iya. Jadi pokoknya intinya nggak wajib. Jadinya wajib. Jadinya wajib. Iya. Berapa per bulan? Per bulan itu sekitar 20.000 Yaman. 20.000 Yaman itu 15.000 sampai 20.000 Yaman, berarti sekitar 1.000-nya itu 15.000 rupiah. 1.000-nya Yaman, 15.000 rupiah. Bayar untuk siangnya 15.000 sampai 20.000. Oke. Tergantung kurs Yaman sama dolarnya. Oke. Ya, antum belajar di tempat apa namanya? Nah, kita di markas. Markas apa? Markas Imam Nawawi. Markas Imam Nawawi, kota Mukalla, markas Imam Nawawi. Itu apa? Gimana programnya? Ya, programnya masya Allah. Programnya dari fikih. Coba ceritain dari awal bangun tidur ngapain aja deh di sana. Dari awal bangun tidur, ini programnya berubah-ubah ya. Jadi kadang syekhnya mengutamakan program ini itu dari syekhnya. Jadi untuk program kami yang kemarin kami lalui itu pada subuh ada halaqah bahasa, kemudian setelah itu istirahat, kemudian nanti sekitar jam 8 atau jam setengah 9-an itu sudah mulai persiapan untuk masuk halaqah. Nah itu fikih full sampai duhur. Itu fikih ada belajar sama saya, ada murojaah, ada program-program apa itu mengikuti program saya. Kemudian setelah duhur ada setoran matan, hafalan mutun. Mutun yang terkait dengan fikih. Iya, mutun. Namanya mutun Sofwatuz Zubat. Oh, Zubat. Dia termasuk alfiyah juga. Iya. Alfiyah juga. Nah, itu juga dihafal, wajib dihafal. Salah satu program dihafal di sana. Dan setelahnya istirahat lagi sampai asar, aktivitas masing-masing. Kemudian bangun dari setelah salat asar ada halaqah lagi. Halaqah Quran? Halaqah belajar lagi. Oh, halaqah belajar. Daras gitu. Jadi ada yang murojaah, ada yang belajar itu tiap halaqah berbeda-beda. Masing-masing halaqah. Kemudian di sore mungkin ada waktu setengah jam kurang lebih untuk MCK, setelah itu maghrib Quran sampai Isya. Pada Isya juga sudah kembali lagi ke halaqah untuk belajar. Jadi di Yaman itu masih belajar bahasa Arab? Oh, jelas. Jadi kalau orang yang nol bahasa Arabnya juga memungkinkan? Insya Allah dibantu. Oh, gitu. Bahasa Arab pakai kitab apa tuh? Kita Jurumiyah. Oh, Jurumiyah. Nahwu lah ya? Nahwu. Oh. Dan kalau yang nol bahasa Arab pun insya Allah
bisa menyesuaikan. Jadi kalau udah dicemplungin ke negeri Arab, mau gak mau. Ya. Insya Allah bakal dipermudah lebih cepat lagi. Dan antum ada angkatan antum yang nol bahasa Arabnya? Angkatan kami yang berangkat bareng kami, alhamdulillah, cuman sampai sana ketemu dengan orang yang masih nol ada. Oh ada. Tapi masih orang Indonesia? Masih orang Indonesia jelas. Iya. Orang Indonesia. Oh jadi gitu ya. Jadi udah kalian mau pinter bahasa Arab, udah langsung belajar ilmu syar'i, langsung nyemplung aja. Gak usah mikirin udah bisa bahasa Arab atau belum. Udah kalau punya duit juga. Oke. Nah itu keseharian. Tadi kalau makan gimana? Patungan? Kalau makan patungan, masak sendiri. Berarti berkelompok-kelompok gitu atau seangkatan atau gimana tuh? Enggak, semua. Jadi total kami sekitar belasan sampai 20 lah. Di satu asrama? Satu asrama itu. Nah itu semua masak. Oh. Digilir. Belanja, masak, beres-beres. Patungan dalam sebulan habis berapa makan? Patungan itu tergantung bendahara ngitungnya gimana. Jadi intinya berubah-ubah. Iya berubah-ubah. Berubah-ubah tergantung nanti harga pasar gimana. Oh gitu. Rata-rata kurang lebih itu kita share sama makan tuh $50. Share sama makan $50. Tinggal $50-nya lagi untuk kebutuhan pribadi dan macam-macam. Oh, jadi pokoknya yang cukup untuk satu bulan $100. Ya insya Allah lebih dari cukup lah. Insya Allah kalau punya $100 per bulan lebih dari cukup. Dan $100 itu berarti 1.500.000. Oh, 100 itu lihat ya. 1.500.000 itu udah semua beres. Makan beres, pendidikan beres. Jajan juga beres, itu 1,5 juta diaman. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara bulanan, ya itu bulanan Indonesia gitu ya. Itu kalau tinggal di masjid. Oh. Kalau tinggal di rumah, walau alam seperti mana. Antum tinggalnya di masjid? Saya tinggalnya di masjid. Oh, iya. Jadi sekarang kalau kita ngitung misalnya kuliah di Indonesia, hitung aja antum berapa semester, berapa kita bayar satu semester, biaya kos berapa, kemudian biaya makan berapa. Coba bandingin sama Yaman. Nah jadi mending di Yaman. Ya kecuali kalau dapat di Indonesia gratis ya mending. di Yaman bisa gratis juga. Beasiswa lembaga mungkin ya. Nah beasiswa lembaga. Jadi misalnya ada lembaga yang memberangkatkan tulab ke Yaman, dibiayai sampai akhir, ngabdi di lembaganya itu ada. Tapi kalau dari Yamannya sendiri antum nggak menemukan? Belum sih, sampai saat ini belum. Oh iya. Itu. Oke, kemudian antum kan udah merasakan 1,5 tahun di sana. Antum sebelum di Yaman tuh mikir Yaman gini, ternyata nggak gini. Ada nggak? Kalau dari awal emang bayangin emang Yaman ya sebagaimana disebutkan di hadis lah ya, al iman fil Yaman, fiqh fil Yaman, al hikmah fil Yaman gitu. Itu benar-benar terasa emang di sana. Secara memang kondisi mereka di sana itu masya Allah lah di situ. Fikihnya kuat, masya Allah semuanya lah. Oh iya, jadi ada hadisnya ya. Al imanu yamanin, wal hikmatu yamaniyah, wal fiqhu yaman. Kurang lebih seperti itu lah. Kamakol. Aufi mamanahu. Iya. Dan antum merasakan fikih ada di Yaman, hikmah ada di Yaman tuh. Masya Allah. Jadi ketika menasihati masyayikh-masyayikhnya, kan di berbagai tempat kan ya masyayiknya itu nasihat-nasihatnya Masya Allah. Oh iya. Kemudian mengajarkannya juga, mengajar fikihnya, ilmunya benar-benar diajarin, benar-benar dibentuk, benar-benar gimana caranya kita paham dan sebagainya. Oh iya. Berarti gitu ya ikhwani, kita udah bahas biayanya, kita udah bahas kesehariannya, juga itu salah satu bisa jadi pilihan markas Imam Nawawi ya kalau mau takhusus fikih. Ya, ada beberapa markas yang lain kok insya Allah bagus-bagus. Bagus-bagus juga. Jadi kita milih markas sendiri atau nanti dipilihin atau gimana tuh? Terserah. Antum misalnya di sana mau survei dulu, antum mau gimana bisa. Oh, jadi tanya-tanya programnya dulu. Tanya-tanya program, mau keliling-keliling semua markas, semua apa, nggak apa-apa. Bisa juga gitu. Atau udah percaya sama apa yang diarahin sama senior yang antum percayai misalnya, ya udah nggak apa-apa. Percaya aja. Atau misalnya mau nyari sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Cuma kan ya bisa jadi ada orang yang cenderungnya udah di bahasa atau di mana gitu, pengennya targetnya di bahasa, ya udah tinggal dicari markas bahasa. Oh iya. Atau pengen Quran, pengen ngambil sana
kiroat boleh cari markas yang mengarah ke sana. Oh iya. Ada Oh insya iya. Allah ada tempatnya semua. Markas sama kuliahan beda. Beda. Jadi gimana Ada- tuh sambil kuliah tuh gimana caranya? Ya di situ kita hanya hadir di universitas untuk ujian aja. Universitas apa antum? Universitas Jami'ul Ulum. Jami'ul Ulum. Jami'atul Ulum. Jami'atul Ulum. Jadi datang ke sana baru daftar atau daftar dari sini? Udah diurus dari sini. Oh, udah diurus dari sini, daftar. Karena izin tinggal kita menyangkut urusan dengan Oh iya Universitas. ya, tapi antum nggak belajar di universitas. iya kita ujiannya di sini. Belajar di belajar di markas. Kemudian saatnya ujian baru ke Betul. begitu ternyata. Oke lah, terakhir kasih nasihat untuk yang mau ke Yaman, silahkan. Untuk teman-teman semua yang mau ke Yaman, yang pertama niatnya dijaga. Semuanya intinya diniatin untuk belajar, bermanfaat bagi umat. Kemudian dua poin aja deh. Yang kedua yang paling penting benar bahasa. Memang paling insya Allah di sana dibantu untuk belajar. Cuman untuk efisiensi waktu, karena waktu di Yaman antum terbatas, nggak mungkin orang tua antum pengen antum lama-lama di sana. Ya mungkin yang ada mungkin itu pengecualian, tapi normalnya banyak orang umumnya ya pasti orang tua pengen cepet-cepet balik. Karena waktu antum terbatas, usahakan meninggalkan Indonesia menuju kemanapun antum berada, mau Yaman, Mesir, Saudi, manapun itu, bahasa Arab dioptimalkan. Setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan dengan nahwu, sorof, kemudian mufrodatnya dibanyakin, gimana caranya buka kamus dan lain sebagainya. Intinya basic berbahasa Arab secara aktif dan pasif itu menjadi skill yang utama untuk ketika antum keluar negeri. Itu sangat penting. Iya, Ya, dan mungkin dua itu sih. apalagi sekarang tuh ya pondok yang mengeluarkan alumni yang udah bisa bahasa Arab tuh banyak. Jadi Insya kalau Allah. misalnya ada orang tua juga yang nonton nih, kalau milih pondok buat anak, tuh lihat alumninya. Contohnya Udah, Roya. Masya Allah. Antum yang bilang ya. Nah gitu, jadi orang tua yang pilih pondok buat anaknya, coba lihat alumninya. Alumninya udah bisa apa aja, udah hafal berapa juz, udah bisa bahasa Arab belum. Nah kalau misalnya alumninya udah bisa bahasa Arab, ya insya Allah berarti anak juga insya Allah nanti bisa bahasa Arab. Dan jadi karena banyaknya sekarang pondok yang mengaktifkan bahasa Arab nih, apalagi SMA, jadi sekarang seakan-akan kalau mondok lulus SMA kemudian belum bisa bahasa Arab, seakan-akan itu aib. Karena memang udah basic itu kan pondok gitu. Kok mondok nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi udah basic harusnya. Apalagi jadi keluar SMA tuh harusnya anak pondokan itu bisa bahasa Arab. Harusnya. Tapi kalau kalian lulus SMA belum bisa bahasa Arab, Aroyah bisa jadi pilihan. Karena Aroyah tuh untuk setingkat setelah SMA gitu. Silahkan kesan pesan di kajian barusan Syekh Utsman Al-Khamis. Wah, kalau kajian barusan Syekh Utsman Al-Khamis, Masya Allah, berikan semangat untuk pertemuan pertama kali. Sebenarnya dari dulu nggak memperhatikan beliau, nggak terlalu memperhatikan beliau, cuma dengar beberapa kali. Cuman untuk kali ini, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk datang ke majelis beliau secara langsung, dan top dari segi pemikiran, cara beliau menyampaikan, cara beliau menjawab, cara beliau menghadapi pertanyaan aneh-aneh dari jamaah itu, Masya Allah, semuanya the best. Masya Allah. Jadi kawan-kawan barusan tuh kita kenapa bisa ceritanya ke sini? Kita menyengaja ke Masjid Al-Aziz di daerah mana? Buah Batu. Majelis bersama Syekh Utsman Al-Khamis dari jam 9 ya, mungkin sampai jam 11 baru kita setelah zuhur ke sini karena Akmal nih belum pernah ke alun-alun Bandung. Jadi kita nih ini kalau kalian lihat sekitar ini semuanya banyak yang duduk nih. Kita syuting di sini. Akmal udah nervous, nanti dilaitin. Enggak, bukannya nggak ada yang liatin. Orang sibuk masing-masing gitu. Paling lihat 5 detik, lagi syuting, udah ditinggalin lagi kan gitu. Nah itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ikuti terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.